Alright guys, welcome back again di series Unme FC, dimana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Oke, kita langsung masuk dalam gamenya. Ini dia, kita akan bertemu dengan Forest Green Rovers dalam pertandingan lanjutan Enterprise National League pada tanggal 26 Januari 2027. Bertemu Forest Green Rovers lagi. Dan kabar baik, Orson Hall kembali untuk training ringan setelah mengalami cederanya. Dan diekspektasikan untuk kembali dalam training secara penuh dalam sebulan. Dan Ferdinand Simon masuk ke dalam Team of the Week untuk Enterprise National League di pekan kali ini. Kita langsung masuk ke persiapannya. Ini dia, kita akan masukkan dulu Taj Mahal, kita mainkan saja. Kemudian masukkan Lovelin. Dan kedua back tengah kita perlu bergantian sepertinya. Begini saja kalau begitu. Kemudian Terry Goodman kita majukan. Terry Goodman dan Igor Sanders juga perlu pergantian pemain. Selanjutnya ada Terry Goodman. Terry Goodman kita ganti dengan Sakata Gintoki. Kita jadikan box to box. Sakata Gintoki box to box kah? Udah gini deh. Advance saja kali ya. Tapi dia box to box banget sih. Sakata Gintoki. Movement. Coba kita training aja kali ya. Training buat jadi ini. Advance bisa kah? Dia punya atribut kah? Passingnya 8. Dribblingnya 4 sih. Ya udah gak apa. Biarkan begitu aja. Dan sepertinya ini yang akan kita bawa untuk pertandingan melawan Forest Green Rovers. Kita langsung masuk dalam pertandingannya. Ini dia Unme FC yang akan masuk dalam kandang Forest Green Rovers. Jersey away dipakai, jersey abu-abu, players to watch serta key battle, dan juga condition -1 derajat Celcius. Dan form ini dia form. Kemudian kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara FGR melawan Unme FC. Ini dia pertandingan sudah dimulai. Jersey putih. Jersey ketiga berarti. Sayang sekali FGR berhasil menyatakan gol di menit ketiga. Masih menit awal pertandingan. Tidak dapat dihalau dengan baik oleh backline kita. Serangan lagi. Damon Spencer. Coba ke depan Samson Lee, dan itu dia gol dari Samson Lee membuat skor menjadi imbang lagi 1-1. Baik sekali. Serangan lagi. Offset sepertinya. Serangan dari sisi kiri lagi dari FGR. Sisi kiri kita selalu diserang. Eizer Tanjung mencoba ke depan.
Serangan dari sisi kanan kita namun dapat dihalau saja. Dapat dibuang bola. Dinetralisir dengan mudah. Damon Spencer, Alexander Pirlo, goal kick saja untuk FJR. Witan Sulaiman, terlalu tinggi tendangan dari Witan Sulaiman di atas mistar gawang. Throw in sekarang. Serangan lagi berhasil menggocek dan gol kedua untuk Doji. Pemain dari FJR nomor 9 mereka berhasil mengubah skor menjadi 2-1. Apa yang terjadi dengan backline kita? Kartu merah untuk pemain dari FJR, Balagizi. Dan Rolf Noble kembali membuat Unmem FC imbang lagi. Kali ini skor 2-2 antara Unmem FC melawan FJR. Dan kita juga untung memiliki keuntungan satu pemain lebih dibanding FJR. Sisa waktu masih sangat lama. Alexander Pirlo, Rolf Noble mengambil free kick lagi. Baik sekali Stefan Jell sekarang. Tendangan finish shot di luar kotak penalti kalau tidak salah tadi. Tendangan dari sisi kanan menuju sisi kiri gawang, pojok kiri gawang, pojok kiri atas tadi. Aman saja Gianluca Kamatsai. Kita masih memiliki keunggulan pemain. Jadi kita perlu memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan kita sendiri tentunya. Semoga 3 poin bisa kita raih dari pertandingan kali ini. Oleh karena itu dia Damon Spencer membuat skor berubah menjadi 4-2. Bola liar dari tendangan Samson Lee yang bertempat atau jatuh di depan Damon Spencer berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh dirinya. Goal kick untuk FJR sekarang. Taj Mahal pada Damon Spencer. Coba crossing namun corner kick saja untuk Unmem FC. Witan Sulaiman. Sakata Gintok yang membuang bola saja. Goal kick untuk Unmem FC. Kedua tim memanfaatkan winger masing-masing. Namun untuk FJR lebih bermain di tengah. Pelanggaran dari pemain FJR. Taj Mahal mencoba ke depan. Kita manfaatkan pace dari sisi sayap kita sih. Jadi main di sayap itu logical aja. Damon Spencer pace player, Samson Lee juga pace player. Witan enggak sih, lebih ke technical playmaker. Nah, 67 menit kita langsung lakukan pergantian pemain. Mana kok gak bisa? Oke, masih aman. Berarti di sini. Mana? Nah, itu dia. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Damon Spencer kita gantikan, kemudian Oliver Bolan juga masuk menggantikan. Selanjutnya ganti Taj Mahal aja. Kemudian kita masuk ke taktik. Serangan masih aman saja. Samson Lee mencoba mengejar bola namun diganggu saja. Kartu, itu dia kartu untuk Long yang mengganggu Samson Lee.
Cukup kosong sebenarnya tadi dari Samson Lee. Pelanggaran Maurice Mohinoke. Kita masih taruh Hinoke di substitute soalnya dia baru sembuh, baru pulih dari cedera. Jadi biar membiasakan dulu aja. Gak terlalu memaksakan dia untuk start dari awal. Anis Tawano, dan itu dia gol kelima untuk Unme FC di pertandingan kali ini. Dicetak oleh Alexander Pirlo dengan assist dari Anis Tawano melalui corner kick. Dan sekarang 5 menit terakhir. Gol lagi namun kok offside dari Alexander Pirlo, terlalu cepat, terlalu depan. Positioning dari Alexander Pirlo. Samson Lee sendiri, oh tidak, masih coba mundur namun pelanggaran untuk Stefan Yel. Dan 4 menit tambahan waktu. Samson Lee lagi sendiri. Samson Lee sangat disayangkan. Wah, berhasil memperkecil ketertinggalan dia. Main dari FGR. Aizar Tanjung lagi. Dan sepertinya berakhir di sini saja. 3 poin untuk Unme FC. 5 gol plus 2 GD. Dan gol dicetak oleh Samson Lee, Rolf Nobel, Stefan Yel, Damon Spencer, dan Alexander Pirlo. Kita langsung menuju post matchnya. Kita berikan apresiasi, kita puji mereka. Work rate-nya Samson naik, nice. Kemudian Damon Spencer cukup solid, performa cukup stabil. Kemudian Alexander Pirlo mencoba mencari performa yang terbaiknya. Kemudian Rolf Nobel juga sama, mencoba untuk menjadi stabil lagi. Dan Sakata Gintoki juga sudah sepertinya menemukan performanya. Stefan Yel, backup center back kita, juga dapat tampil dengan cukup baik. Dan juga Aizar Tanjung yang cukup mampu untuk menggantikan Asnawi Mangko Alam. Meskipun kedua pemain tersebut memiliki style yang berbeda. Dengan atribut juga yang berbeda. Jadi ya memang diwajarkan apabila output atau outcome dari kedua pemain, output dari kedua pemain yang dihasilkan juga berbeda. Kita akan melawan Boston United pada 30 Januari. Isuzu FA Trophy. Kita langsung masuk dalam ini dia persiapan pertandingan. Kemudian Terry Goodman masuk. Rifki Adrano juga masuk. Siapa lagi? Maurice Mohinoke. Kita masukkan saja Alexander Pirlo juga. Kemudian 2 back kita akan masuk untuk menjadi starting. Siapa lagi? Ahmad Saifullah, kemudian Igor Sanders, dan juga Mauresmo kah? Mauresmo deh, kita kasih aja. Selanjutnya Sakata Gintoki.
Kita biarkan Julian Branagh dan Witan Sulaiman untuk beristirahat terlebih dahulu. Ferdinand Simon sepertinya belum fit, jadi kita berikan kesempatan aja. Beginilah untuk pemain-pemain yang akan kita bawa untuk melawan Boston United di pertandingan FA Trophy. Kita langsung masuk dalam pertandingannya. Ini dia Unma FC dengan formasi 4-3-3 DM yang akan melawan Boston United dengan formasi 4-2-3-1. Cuma 5 substitute untuk Isuzu FA Trophy. Jadi kita perlu manage pemain-pemain yang akan kita bawa sesuai dengan pergantian atau manfaatkan versatility. Dan ini dia, kita akan masuk ke dalam kick-off pertandingan antara Unma FC melawan Boston United. Pertandingan sudah dimulai, serangan langsung dari Boston United. Free kick didapatkan, namun goal kick saja untuk Unma FC. Serangan dicoba dari sisi Unma FC. Serangan di sisi kiri dapat ditangkap dengan mudah saja oleh Kian Kamatsai, Igor Sanders. Rifki Mikkelsen coba crossing namun corner kick saja untuk Unma FC. Rifki Adriano ke tengah. Baik sekali Rifki Mikkelsen. Rolf Nobel pada Rifki Mikkelsen mencoba crossing. Corner kick lagi untuk Unma FC. Rifki Adriano. Sayang sekali Boston United berhasil membuka gol mereka dan mengubah skor menjadi 1-0 keunggulan untuk mereka sementara. Dan karena kita akan mengimbangi, itu dia Maurice Mohinoke berhasil mengubah skor menjadi 1-1. Asis dari Rifki Mikkelsen. Sangat-sangat baik Maurice Mohinoke lagi. Rolf Nobel mencoba shooting. Ron Knight throw in saja Taj Mahal. Igor Sanders. 40 menit sudah Taj Mahal pada Igor Sanders. Cukup kosong tadi, namun terlalu dekat dengan kiper lawan. Ron Knight, Rolf Nobel, Hinoke. Rifki Mikkelsen baik sekali dan tambahan 3 menit untuk babak pertama. Igor Sanders mencoba ke depan, namun itu dia. Itu saja untuk babak pertama. Kita langsung masuk dalam babak keduanya. Stefan Hill menangkan lebih banyak tackle daripada pemain lain. Taj Mahal pada Ahmad Saifu, namun offside sepertinya. Sayang sekali Ahmad Saifu sekarang. Rifki Mikkelsen. Rifki Adriano pada Terry Goodman. Rifki Mikkelsen sekarang gagal melakukan crossing tadi. Rifki Mikkelsen pada belakang Gian Kamatsai. Free kick. Taj Mahal coba crossing. Igor Sanders sekarang pada Taj Mahal. Percobaan yang cukup baik namun tidak dapat menghasilkan gol tadi. Throw in sekarang. Hinoke diganggu di sana, kartu kuning untuk yang mengganggu. Rolf Nobel. Taj Mahal mencoba shooting. 66 menit, 67 sekarang. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Kita ganti saja. Sakata Gintoki akan masuk. Kemudian Rolf Nobel kita akan gantikan. Selanjutnya siapa lagi? Roscoe akan masuk. Dan itu dia. Itu saja. Karena kita hanya memiliki 5 yang bisa kita ganti. Oh iya, ada penalti kick ya. Ngapain gue keluarin?
Tapi ya udahlah ya. Karena stamina, jadi kita perlu mengganti mereka. Maurice main oke. Stefan Jel kartu kuning. 14 menit terakhir, 6 menit sekarang sisa. Igor Sanders diganggu. Pelanggaran apakah kartu kuning? Yap, kartu kuning. Tambahan waktu 6 menit diberikan untuk babak kedua. Shooting demi shooting, attempt demi attempt dicoba. Dan sepertinya akan berakhir di sini untuk babak kedua. Waktu normal. Apakah akan langsung penalti? Ternyata iya. Jadi Alexander Pirlo sekarang. Namun sayang sekali terlalu lebar dari Alexander Pirlo. Baik sekali Gianna Kamatsai. Prediksi bola. Igor Sanders sekarang ambil terlalu jauh, terlalu lebar. Bagaimana apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Penalti kick macam apa ini? Ronald berhasil 1-0 sekarang. Namun dapat diimbangi. Sekarang Rifki Mikkelsen, baik sekali Rifki Mikkelsen. Baik sekali kesempatan terakhir. Pastikan kemenangan kita kah? Dan itu dia, Unmel FC menang atas Boston United melalui penalty shootout. Cukup aneh sih. 4 pendang pertama dari penalty shootout kali ini. Tapi ya sudah, karena kemenangan adalah kemenangan. Jadi kita harus merayakan kemenangan tersebut. Kita berikan apresiasi, pujian untuk menjaga moral para pemain tetap tinggi. Rifki Mikkelsen bermain cukup baik di sisi sayap pertahanan kita, dan juga Taj Mahal yang di pertandingan sebelumnya kurang, namun di pertandingan kali ini cukup solid. Jadi kita bisa berikan apresiasi juga. Alright, itu dia untuk penutup bulan Januari di Enterprise National League, karena kita akan masuk ke bulan Februari di mana kita akan disambut oleh Morecambe. Kita yang menyambut mereka. Kita akan bermain di kandang, dan itu dia achievement yang didapat sebagai Manager of the Month di bulan Januari. Matskar Japawira kembali untuk berlatih secara penuh setelah mengalami cedera. Ini dia mendapatkan Manager of the Month untuk bulan Januari. Baik sekali. Dan Ralph Noble berada di posisi ketiga untuk Young Player of the Month di bulan Januari. Nice. Squad harmoni juga cukup oke. Remaining budget juga cukup oke. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan. Namun sebelum itu ada Isuzu FA Trophy Draw, di mana kita akan melihat quarter final untuk Isuzu FA Trophy. 8 besar. Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Namun itu dia Aldershot Town yang akan menjadi lawan kita di Isuzu FA Trophy. Dan itu dia, kita langsung lanjutkan saja. Kapan kita akan melawan mereka? Itu dia. Maidenhead United melawan Unmel FC akan diubah jadwalnya untuk hari Selasa 16 Februari 2027. Dikarenakan adanya pertandingan antara Aldershot Town melawan Unmel FC di FA Trophy,
pada hari Sabtu 27 Februari 2027. Itu dia 2027 Februari. Di akhir bulan kita akan menentukan atau melihat nasib kita untuk perjalanan kita di cup tersebut di Isuzu FV Trophy. Dan Rolf Nobel masuk ke dalam Team of the Week untuk pekan kali ini di Enterprise National League. Dan Asnawi Mangko Alam, berita baik yang lainnya kita dapatkan. Dan Asnawi Mangko Alam melanjutkan latihan ringan setelah mengalami cedera dan akan diekspektasikan untuk kembali untuk menjalankan training secara penuh dalam 2 bulan. Masih cukup lama memang, tapi ini juga kabar yang cukup baik. Jadi proses untuk pulih juga masih berjalan. Aaron Knight dan Stefaniel kita perlu lakukan pergantian. Stefaniel oke sebenarnya. Siapa lagi? Terry Goodman, Igor Sanders, dan Mauresmo perlu pergantian. Terry Goodman, Mauresmo, kemudian Igor Sanders. Selanjutnya Rolf Nobel kah? Rolf Nobel juga perlu pergantian. Kita ganti kah? Jika ada. Sepertinya tidak, jadi ya sudah. Begini saja untuk susunan pemain yang akan kita bawa untuk melawan Morecambe di awal bulan Februari ini. Kita langsung masuk dalam pertandingannya. Ini dia Unmavs-nya akan melawan Morecambe. Kita lihat Unmavs membawakan formasi 4-3-3 dan Morecambe membawakan formasi 4-2-3-1. Players to watch: Witan Sulaiman, Key Battle di lini tengah. Condition -1 derajat Celcius, -1. Masih cukup dingin. Kita langsung dalam kick off pertandingan antara Unmavs melawan Morecambe. Ini dia pertandingannya. Serangan langsung cukup agresif dari Morecambe. Pace cukup tinggi dari sisi Morecambe. Baik sekali, brilliant save bagian Gianluca Mazzai. Loughlin coba ke tengah, diganggu saja. Rolf Nobel mengambil free kick, namun corner kick saja hasilnya. Cobaan serangan dari sisi kiri Unmavs. Loughlin mencoba crossing. Rifki Adrano diganggu. Damon Spencer, Rifki Adrano, Damon Spencer lagi. Loughlin sekarang. Ferdinand Simon pada Loughlin. Setengah masih aman saja gawang dari Unmavs. Untuk sementara masih aman. Kita harap juga masih aman sampai akhir. Free kick, Rifki Adrano menyentuh. Free kick lagi, Rifki Adrano lagi. Corner kick.
Ya, terlalu jauh tadi. Corner kick. Oke, free kick untuk Unmei FC karena offside sepertinya. Terlalu jauh kiper dari Morecambe. Berani sekali. ...41 menit sudah. Damon Spencer, Ahmad Saifullah menyentuh mistar gawang Rolf Nobel, dan itu dia Ahmad Saifullah. Gol ke-19 di musim kali ini dari Ahmad Saifullah, membuka keunggulan untuk Unmei FC di pertandingan kali ini. Damon Spencer sekarang diganggu di sana. 3 menit tambahan waktu untuk babak pertama. Pelanggaran Ferdinand Simon. Dan itu dia hasil dari babak pertama. Kita langsung masuk dalam babak keduanya. Ini dia babak kedua antara Unmei FC melawan Morecambe. Baik sekali Gianluca Mazzei. Pada Damon Spencer. Diganggu lagi, kartu kuning sekarang. Rifki Adrano. Corner kick. Kosong sekali si belakang, namun itu dia. Sayang sekali. Kenapa cukup kosong, tidak mampu mengejar. Pemain yang bertugas untuk menjaga tidak mampu mengejar pace dari pemain lawan tersebut. Siapa tadi namanya? Damon Spencer. Cobaan lagi. 60 menit sudah. Rolf Nobel pelanggaran dan kartu kuning untuk dirinya. Alexander Pirlo sepertinya mengalami gangguan sehingga perlu dipinggirkan terlebih dahulu. Kita lakukan pergantian pemain karena sudah memasuki sekitar menit 68 dan 69. Kita lakukan pergantian. Masukkan saja mereka. Oke, begini. Sudah masuk. Julian Branagh masuk. Dan itu dia pergantian pemain untuk Unmei FC. Memiliki waktu sekitar 20 menit. Apakah akan ada perubahan lagi? Tentunya itu akan menjadi harapan kita di sisa menit-menit ini. Free kick yang akan diambil oleh Julian Branagh. Dan itu dia gol dari Julian Branagh. Jarang-jarang kita akan melihat gol dari free kick. Dan kali ini oleh Julian Branagh. 9 menit terakhir perlu dijaga skor tersebut, atau ditambah juga gak apa-apa untuk kita sendiri. 5 menit sekarang sisa waktunya. Corner kick untuk Morecambe. Corner kick lagi dari sisi yang lain. Damon Spencer diganggu di sana, free kick. Ahmad Saifullah. Samson Lee mencoba mengejar bola namun throw in saja untuk Morecambe. 90 menit. 4 menit tambahan waktu. Apakah akan berakhir di sini? Kartu kuning berakhir di sini kah? Dan itu dia, Unmei FC mendapatkan 3 poin lanjutan. 3 poin lainnya berhasil kita raih di Enterprise National League. Kali ini menang melawan Morecambe dengan gol dari Ahmad Saifullah serta free kick yang cukup baik dari Julian Branagh.
Memang sangat disayangkan masih ada pemain yang mendapatkan rating 5, namun Sakata Gintoki mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kita berikan pujian dulu. Cukup solid. Pace dari Demon Spencer emang Demon Speed 16, Stamina 17 dan Strength 18. Dan Rifki Adriano yang memang sangat disayangkan mendapatkan rating 5. Dan juga ada Aizar Tanjung mendapatkan rating 5. Sangat disayangkan memang. Dikritik ngambek. Ya adalah terakhir Julian Branagh. Ya sudah, it's okay. Memang takes time. Gimana sih? Ya adalah. Itu dia, kita berikan light training. Ngambek dia, bro. Alright, kita langsung lanjutkan saja. Pertandingan Carabao Cup. Cheltenham di depan mata, namun itu akan berada di episode berikutnya untuk pertandingan melawan Cheltenham pada tanggal berapa itu? 2 hari lagi lah pokoknya. 3 hari. 7 Februari 2027. Karena untuk episode kali ini akan dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Alright. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan bersedih. See you guys dan bye-bye.